Welcome. Oke, Bang Syukur. M Syukur CPS CHT. Ya. Lagi nongkrong di mana nih? Alhamdulillah. Ketemu lagi, Mas. Ketemu lagi sama Bang Syukur. Kita lagi di kafe apa nih, Bang? Cafe. Win Cafe. Cafe Winner. Winner ya? Win Cafe. Win Cafe. Win Cafe. Wah. Lagi nongkrong-nongkrong, nyantai-nyantai, ketemu Bang Syukur. Saya suka banget warna ungu. Ya. Karena makanya Bang Syukur memilih ke sini. Ke sini. Karena memang pernah ke sini. Terus saya pengen apa? Makanya saya ajak ke sini gitu. Warnanya ungu, seneng, adem. Aku kemarin baca nih, Bang. Iya. Tengok di Facebook Bang Syukur tentang seminar yang akan diadakan oleh Bang Syukur. Seminar kuliner dimsum. Iya. Seminar bisnis kuliner dimsum. Yap. Apa itu dimsum, Bang? Dimsum itu adalah Chinese food. Chinese food. Makanan yang memang sudah dihias, unik, maka dia dihidangkan. Kalau di Cina dulu tuh dimsum itu dimakan sama teh. Cina itu yang hangat. Rasanya nikmat banget. Jadi di seminar ini Abang mau mengenalkan dimsum atau mengajarkan membuat dimsum atau jualan franchise? Langsung aja terbuka nih, Bang. Pertanyaan aku sedikit. Kalau yang lainnya mungkin berkembang nanti. Untuk saat ini saya ingin berbagi keilmuan. Langsung menjurus ini. Cara membuat dimsum itu. Cara menjual dimsum, banyak orang yang jual dimsum, tapi omsetnya tidak naik. Karena dimsum sendiri memang ada cara menjualnya. Dia nggak bisa hanya pakai menu gitu. Kalau kita tahu di restoran nelayan Medan, karena saya sendiri belajar dimsum di restoran nelayan. Restoran nelayan Medan. Di Medan itu, Bang? Di Medan itu. Dia itu bisa sampai 1000-an satu hari. Karena memang ketika itu pertama saya di waiters tuh, pernah kerja di nelayan. Langsung saya pindah ke Yamcha. Kalau dimsum itu di restoran lain namanya divisi Yamcha. Divisi Yamcha, dia bagian Yamcha. Iya. Itu Yamcha itu bahasa apa? Jepang? Cina mungkin ya. Saya ada. Jadi ini seminar yang akan tadi yang Abang akan ajarkan berarti yang akan dibicarakan itu cara pembuatan dimsum. Itulah investasi yang akan diberikan kepada. Tapi sebelumnya kita akan bicara tentang memahami potensi diri dan fashion. Setelah itu kita akan bicara orang berdagang itu adalah sunnah Rasul. Gitu. Jadi banyak orang yang selalu bilang aku nggak bisa, aku takut gitu ya. Nah itu akan menjadi doa pada dirinya. Maka kita harus di awal saya buka dengan memahami potensi diri dan fashion. Selanjutnya nanti baru strategi membuka bisnis kuliner dimsum. Gitu. Jadi dimsum itu buka aja ya? Nggak asal buka. Kayak gorengan gitu kan, buka di pinggir jalan pasang styling. Karena dimsum sendiri nggak banyak yang tahu. Jadi perlu di tahu tempatnya. Apalagi kalau modal kita pas-pasan. Itu sangat menjaga omset. Kita ngejual dimsum tuh di mana, itu akan kita bongkar. Setelah itu SOP, cara menawarkan dimsumnya. Jadi dimsumnya itu ada juga caranya. Ada SOP cara nawarin dimsum. Enggak sekedar bikin menu, begitu orang datang, Pak silakan pesan. Nah gitu, enggak gitu jual dimsumnya. Jadi ada cara tersendiri. Dimsum juga itu ada bau tersendiri tuh ketika dia direbus tuh ya. Kan ada asapnya itu. Nah itu ada olesan minyaknya itu. Oh itu rahasia dapurnya itu berarti. Nah saya buka deh sedikit. Dimsum itu ketika ditawarkan ke meja, tapi memang ada resikonya. Tapi luar biasa orang yang tadinya nggak mau beli dimsum jadi beli dimsum. Dan tidak mengganggu menu yang berat. Dimsum itu makanan pembuka dan penutup. Jadi setelah customer ya mesan minuman dan makanannya,
maka dimsum itu ditawarkan. Itu waiters jalan ke kasir atau tempat pemesanan, lalu kita langsung menawarkan ke meja-meja. Gitu. Nah di meja itulah yang tadinya nggak tahu dimsum, nyoba deh satu. Kalau udah tahu tuh biasanya ini coba yang ini kan saya tuh akan belajar ajarin buat dimsum tuh ada 15 macam. 15 macam dimsum. Ada dimsum jamur, dimsum hisit kau, lumpia kulit tahu isi udang, isi ayam, leng hongken. Langsung ada gonggong itu ciptaan saya sendiri. Tuh di awal nengok di Batam tuh kan ada gonggong ya. Coba deh digabungin tuh gimana caranya. Sampai ada dimsum macam-macam lah, kurang lebih 15 macam. Jadi semua itu akan dibongkar di seminar itu di seminar nanti. Berapa nilai investasi untuk seminar itu? Investasinya ya, kita acaranya nanti di tanggal 7 bulan November, di awal bulan. Investasinya 350K. Cuman kalau nanti kalau daftarnya sebelum tanggal 15, ini sekarang tanggal 13 tanggal 13. 2 hari lagi berarti. 2 hari lagi kalau setelah tanggal 5, kalau daftarnya sebelum tanggal 15 lah. Tanggal 15 dia daftar tuh ada diskon 10%. Jadi cuma 315. 315.000. 315. Sebelum berakhir tanggal 15. Sebelum berakhir tanggal 15 itu. Berarti ini kan banyak nih yang materi yang bakal Abang sampaikan. Iya. Waktu seminar. Berarti berapa lama kira-kira durasi untuk seminar paling ini? 4 sampai 5 jam lah. 4 sampai 5 jam. Ada snack berarti Bang ya? Ada. Pertama kita makan dimsum gratis. Makan dimsum gratis. Bukan gratis, sepuasnya. Sepuasnya. Di pagi itu minum kopi, teh, kita datang aja langsung makan dimsum. Ini seminarnya pagi? Dari jam 8 sampai selesai nanti kan. Gitu. Ada snacknya, makan dimsum sepuasnya. Setelah itu makan siang, dapat makan siang. Dimsum itu langsung dibuat oleh Bang Syukur? Langsung saya yang buat. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Dan kita ada tim kan nanti di Telaga Luhurnya. Telaga Luhur. Jadi namanya ini Telaga Luhur? Kalau branding saya Telaga Luhur memang. Nama branding dimsumnya, bisnisnya? Nama branding saya ya. Karena di dalam Telaga Luhur itu ada terapis, ada kuliner, dan juga ada herbal jamu ya. Saya ada buat 9 wali, ada serikandi, ada 2 macam. Lalu saya ada di entrepreneur, motivasi, saya ngisi-ngisi public speaking. Gitu. Jadi itu sekalian itu bakalan di-sharing juga ketika untuk seminar ini itu hanya dimsum aja. Kalau semuanya nanti siapa tahu ilmunya dibagi semua dalam satu sesi kan nggak tahu kita kan. Enggak. Kebetulan seminar dimsum ini yang kedua kali. Pertama kita juga buat di VIP ballroomnya Kansa ya, kampus karya anak bangsa tuh. Kali ini juga kalau nggak ada perubahan kita juga bikin di ballroomnya, ada ballroom di situ. Insyaallah tanggal 7 bulan November 2021 ya. Jam 8 kita mulai. Gitu. Jam 8 pagi. Mulai untuk acara seminarnya. Tanggal 7 November. Boleh nggak saya sebutin ininya? Apanya? Di dalam materinya nanti. Boleh. Oke. Nah, Abang coba kasih tahu aja apa yang bakalan diberikan. Ya, saya mau negur dulu nih. Tegur, Bang. Masyarakat Kepri dan khususnya Batam ya. Anda akan belajar nanti ketika seminar, yaitu memahami potensi diri dan passion. Setelah itu kita akan belajar strategi membuka bisnis kuliner dimsum. Di Batam sudah banyak sebenarnya jual dimsum, tapi yang ada ciri khas yang beda tuh kayaknya belum ada yang melakukan trik yang biasa saya lakukan gitu. Karena setiap pengusaha, setiap pebisnis pasti punya pola dan cara strategi masing-masing. Setelah itu SOP penjualan dimsum. Jadi kenapa ada SOP-nya? Karena memang kita nanti akan negur selamat datang Pak gitu. Lalu sampai pola-pola standar itu pun juga bakalan diajarkan gitu. Jadi memang yang tadinya nggak tahu dimsum jadi tahu dimsum, yang nggak mau beli dimsum jadi beli dimsum. Ada polanya gitu. Lalu
Nah, bagaimana sehingga nanti bisa mencapai omset itu ratusan sampai jutaan dalam per harinya. Per hari. Iya. Gitu. Karena kita juga pengalaman di Tokna dulu ya, itu sampai puluhan juta. Oh, Bang pernah di Tokna? Kita pernah kerjasama sama Pak Andi. Kerjasama dengan Pak Andi di Tokna. Gitu. Karena saya ketika itu dipanggil untuk Bintan ya, ketika itu ya saya ini share sama beliau, saya kasih tahu caranya, beliau produksi sendiri. Ini ada pertanyaan Bang. Oke. Ada pertanyaan. Ini kan biasanya sih aku juga sering ikut seminar ya, ikut seminar pengalaman gue setelah ikut seminar. Banyak sih orang bikin seminar setelah selesai materi, ya. Setelah selesai materi kita praktekkan sendiri. Yeah. Abang akan melakukan hal yang sama seperti mentor-mentor yang lainnya? Enggak. Jadi saya begini, setelah ikut seminar, bagi yang mau buka bisnis dimsum, itu langsung saya bimbing. Saya ini kan pola-polanya, baik barang-barangnya, beli ayamnya di mana. Untuk di Batam ini kan ada yang mahal tuh yang nggak tahu, karena yang pertama seminar pertama tuh ada yang beli ayamnya harganya mahal katanya. Itu padahal saya sudah tawarkan, kalau mau beli barang-barang ajak saya dulu, saya kasih tahu tempatnya itu, sehingga modal di awal untuk buat dimsumnya itu nggak terlalu tinggi. Jadi nanti kalau terlalu mahal juga nggak dapat untung ya kan gitu. Jadi memang ada tempat beli ayamnya, cara gilingnya. Yang paling terpenting buat dimsumnya adalah nyuci udangnya. Nyuci udang. Sampai dia nggak bau amis dimsumnya. Gitu. Oh, jadi selain dapat pengetahuan, dapat ilmu, juga langsung dimentorin sampai jualan prakteknya. Ketika nih aku mau buka dimsum lah setelah seminar, abang bakalan itu nge-backup aku sampai sukses, bisa jualan. Sampai bisa jualan, yaitu kan jualan ada yang freezer, frozen ya. Itu nanti bagaimana jualan frozennya, ketahanannya dimsum itu. Dimsum itu. Setelah itu bagaimana menjual secara langsung ini ya, langsung ke konsumen, kan langsung ada dimakan. Online, ada offline gitu. Gitu. Ini sebelumnya seminar ini sudah pernah dilakukan? Pernah. Waktu itu di bulan 1. Bulan 1 2021. 2021. Iya, di bulan 1. Sama nilai ininya. Beda. Investasinya. Kalau yang pertama 1.500.000. Yang di bulan 1 itu 1.500.000. 1.500.000. Pesertanya ada 40 orang gitu. Kenapa sekarang jadi murah, Bang? Karena saya berpikir gini, kan sekarang orang lagi berbenah-benah ya dalam 2 tahun ini kondisi pandemi. Faktor Covid juga berarti. Faktor Covid, saya ada target sih 50 sampai 100 orang tuh yang tadinya mungkin ada duit, bingung. Ada dimsum ini relatif, dengan modal kecil juga bisa, dengan modal mewah juga bisa gitu. Jadi jual dimsum ada berapa gitu. Nanti saya bisa ngakalin nih. Bisa. Dan bisa diputar uang itu sehingga jadi berlipat ganda. Oh, gitu. Berarti motifnya adalah membantu berarti ya. Membantu karena kalau dulu abang memberikan nilai investasinya 1.500.000, sekarang jadi 350.000 ya. Iya. Jadi 350.000 karena ingin membantu masyarakat yang sekarang ini sedang diserang oleh Covid. Jadi walaupun modalnya kecil, kita bisa bantu dari barang-barangnya, nggak perlu pakai steaman yang mewah itu, nggak perlu pakai itu. Jadi bisa aja steam biasa. Jadi dengan 350 itu kalau dia betul-betul mau buka usaha tuh memang target saya bisa 100 orang untuk di seminar kedua ini. Jadi seluruh Batam, setelah Batam insya Allah saya ke Pinang. Tanjung Pinang udah banyak permintaan. Ini pun saya buat kedua, tadinya belum mau buat ya, tapi karena ada permintaan, buat dong seminar lagi gitu. Kedepannya mungkin sampai nanti ada, ya artinya kayak yang Bang Roni tadi bilang tuh, kita akan buat kayak apa sih namanya? Franchise ya. Franchise atau nanti kita jual frozennya
Bang, tetap masih. Karena kan yang aku ikuti lah ya, beberapa seminar yang aku ikutin itu, setelah akhir dari seminar itu ternyata ada yang diselling, bukan sekedar ilmu, tapi ada jual franchise gitu. Itu nanti ke depannya. Pikir seperti itu. Mungkin ke depannya nanti, karena berjalan setelah yang kedua ini banyak di jalan ketika mempromosikan tuh banyak mau yang mentahnya aja dong, mau ini. Dan kebetulan saya juga mendatangkan adik ipar dari Medan tuh untuk produksi dimsum. Untuk bikin produksi dimsum di sini? Di Batam. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya nggak sempat, nggak punya waktu untuk produksi sendiri. Yang penting ilmunya udah tahu setelah ikut seminar. Yang paling terpenting sambalnya. Kita sambalnya itu yang maknyus tuh. Karena dari pengalaman kita sempat buka setelah dengan Tokna, Teh Tarik Raja. Di Teh Tarik Raja itu prosesnya itu kita jualan dari jam 5 ya. Jam 5 tutup jam 10 gitu ya. Alhamdulillah. Nah, disitulah nanti ada rahasianya itu. Gimana tuh setiap meja tuh ngambil 1 atau 2 porsi. Kalau tempatnya udah rame tuh gampang banget jual dimsumnya. Gitu. Untuk dimsum itu Bang, buka sedikit ya rahasianya ya. Untuk membuat dimsum, berapa budget terkecil aja, terkecil. Menjadi pembisnis dimsum lah, jualan usaha kecil-kecil. Enggak. Ya lah, gitulah. Untuk membuka usaha dimsum itu berapa sih budget terkecilnya sebenarnya? Budget terkecilnya paling biasanya saya kalau buat tuh paling sedikitnya 5 kilo ayam. 5 kilo ayam. Kalau dirupiahkan berapa? Kalau dirupiahkan biar mereka tahu Bang. Berapa kira-kira sekian nih, hitung margin ini sekian. Ayam nih, kalau kita tahu tempatnya beli ayam, itu sekilo cuma 30.000. Itu sudah di ayam paha. Buat dimsum nggak bisa ayam dada. Oh, jadi dia nggak enak. Rasanya jadi nggak bisa sembarangan ayam juga. Dia ada ayam pahanya itu. Nah itu. Jadi kalau ayam dada dia rasanya beda nanti. 1 juta udah bisa buka dimsum? Kalau buat dimsumnya aja modal 200 ayam 5 200 300. Dikit. Nah, kurang lebih 300.000 tuh 5 kilo. 300.000. Bisa dapat berapa dimsum tuh kira-kira? Itu 1 kilonya 14 porsi. 14 porsi. Kali 5. Berapa berarti itu? 50? Mau 60-an ya? 60-an ya. Berapa harga jual dimsum, Bang? Dimsum itu sekarang mahal. Kalau sekarang tuh dimsum ayam paling murah 18.000. Dimsum ayam. Nah, itu sendirilah berapa margin jualan dimsum. Yang lain-lainnya tuh udah 20 ke atas. Kayak udang apa segala macam. 23, ada yang jual 25 gitu. Ada yang jual lebih murah dari itu karena banyak tepungnya. Kenapa menurut Abang nih? Kenapa orang harus ikut seminar, Abang? Menurut saya. Kenapa harus belajar gitu bikin dimsum coba? Ya karena banyak, kalau saya lihat di Batam cuman ada beberapa yang buat produksi sendiri. Dan dimsum nih kalau ngelihat di YouTube kan bisa ya, tapi standar jualnya. Kalau nggak sekedar dimsum, Bang, kalau di YouTube semua ada di YouTube. Iya, tapi standar untuk jual itu banyak, bahkan di sambalnya saja banyak yang bukan sambal dimsum sebenarnya. Jadi keunikan tersendiri itu tetap ada ya, Bang ya? Iya, ada. Masing-masing. Ada yang cuma pakai sambal Thailand gitu doang. Sambal Thailand yang udah jadi tuh. Sambal Thailand? Aku pula jarang makan makanan luar. Jadi nggak tahu. Kalau ayam penyet tahu, Bang. Ayam penyet ya. Jadi kayak tadi aku bilang, setiap pengusaha, setiap
pebisnis pasti punya cara dan rahasia pola rahasianya sendiri ya kan. Tapi unik sih cara jual dimsum saya untuk di Batam, saya perhatikan belum ada. Jadi itulah yang akan didapatkan di seminar bisnis kuliner dimsum. Bisnis kuliner. Kenapa ya saya seminarkan? Karena saya dulu sama dimsumnya suka makannya, suka bikinnya, pokoknya saya suka aja dimsum. Karena saya suka dimsum, tiba-tiba kok jualan di Malaysia. Kebetulan orang tua saya kan warga negara Malaysia tuh. Saya pernah buka di Malaysia, itu rame. Lalu saya buka di Batam. Di Batam setelah buka sendiri tuh kerjasama sama Tokna. Setelah itu saya buka sendiri di Teh Tarik Raja itu di ini kan. Saya memang seneng. Saya itu sebenarnya mencari orang yang seneng. Kalau yang di seminar pertama tuh memang orang suka dimsum gitu. Iya. Oh gitu. Memang suka dimsum. 40 orang tuh ada beberapa yang memang seneng sama dimsum gitu. Jadi dia buat sendiri. Ada yang nggak begitu menarik, tapi ternyata dia buat sendiri sekarang. Kalau kalau pertemuan-pertemuan kayak ada rapat tuh dia nyiapin dimsum pas gitu. Tapi saya rasa kok lari ini dikasih apa lagi? Ternyata banyak yang lihat di YouTube dicampur lagi tepungnya. Padahal itu yang tambah nggak rasanya lari dia. Berkreasi sendiri. Saya bilang kok rasanya jadi gini? Iya. Saya tambahin tepung ini, loh, waktu seminar apa ada saya ngasih tahu ini? Enggak, saya lihat YouTube kayaknya. Oh, pantesan lari nggak bisa. Kalau kayak gini nggak jalan. Tapi diajarkan lagi. Ya itu saya suruh nanti seminar kedua tuh suruh datang lagi. Saya suruh gratis kalau yang sudah pernah ikut, mau ikut seminar lagi boleh. Karena kan memang 2 tahun ini Bang Roni mereka terhambat dengan keadaan, mau buka tuh nggak bisa. Nah ini kita baru agak lebar ya, agak leluasa bisa ini. Nah mereka mau buka usaha rencananya, yaudah ikut aja lagi gratis saya bilang untuk yang sudah pernah ikut pertama. Karena saya bukan hanya sudah seminar memang harapan saya itu dimsum ini kalau ditelateni, insya Allah bisa membantu kebutuhan kita pribadi dan keluarga. Asal jangan lari dari standar yang saya kasih tahu gitu. Jadi kan kalau jual dimsum laku cuma 5 porsi, 6 porsi gitu kan nggak nutupin. Paling tidak tuh target kita tuh laku 1 hari 50 porsi. Nah, ada caranya, maka ada caranya dia. Ada pola jualannya juga berarti. Kalau dimsum laku cuma 5, 10 kan nggak profit. Nggak greget gitu kan, nggak greget. Paling tidak tuh sedikit 50 porsi 1 hari gitu. Nanti bisa ditambahkan menu-menu lain. Bahkan nanti saya berkembang setelah seminar ini, saya akan menawarkan ke restoran-restoran besar yang punya. Tapi saya mau lihat syaratnya ramai. Kalau sudah ramai, tempatnya ramai tuh, yang perlu diajarkan cara menawarkannya itu aja. Oh, gitu. Kalau udah tempatnya ramai ini ada misalnya 50 meja. Pujasera contohnya. Misalnya 50 meja. 50 meja itu, 1 meja ambil 3 porsi kalikan sudah 150 porsi. Dan itu tidak mengganggu menu yang sudah ada, menu beratnya. Dia memang kita nggak nawarin dimsum dulu pertama. Nggak nawarin dimsum, kita nawarin makanan yang berat. Ayam bakar ataupun apa. Setelah dia pesan setelah itu baru dimsum jalan tuh. Ada caranya. Kena asapnya, ya apaan tuh katanya dulu. Itu lah yang rahasianya. Itu yang rahasianya yang akan diberikan di seminar itu. Itu yang nanti ada keunikan-keunikan cara menjual dimsum. Untuk ikut di seminar itu bisa menghubungi customer service. Nanti di kolom deskripsi, Pak. Boleh tulis di kolom deskripsi nanti. Yang mau ikut seminar itu tanggal 7 November hari Minggu 2021 tentunya. Kalau 2025 kelamaan. Oke Bang Roni, saya mau cerita dikit nih. Pada dasarnya
branding saya ada Telaga Luhur. Telaga Luhur itu memang sekarang keilmuan yang saya dapat dari bujang sampai sekarang tuh memang saya mau bagi. Oh, sekarang udah nggak bujang? Sekarang saya sudah punya istri, punya anak gitu. Jadi saya ada keahlian terapi. Saya menggabungkan hipnoterapi dengan urut tradisional. Oh, ini CPS CHT itu ya, Itu yang ya. kemarin kita bicarakan. Saya juga dulu dari pesantren juga kan. Itu saya buka pelatihan juga. Tiap malam minggu tuh buat anak-anak muda yang mau nambah keahlian. Lalu saya ada bikin jamu herbal itu ya. Satu botolnya 10.000. 330 jamunya. Tapi jamunya mantep. Mantep untuk? Pokoknya untuk kesehatan, untuk kewanitaan mantep. Itu saya belajar dari orang tua di Jawa tuh. Yang 9 wali dari Blitar, yang Sri Kandinya tuh dari Malang. Oh, banyak ilmunya nih. Mahasiswa di Kansa tuh kan saya sering bawa jamu itu kan kalau sambil ngajar kan. Aku nggak dibawain jamu tadi. Bisa. Ini kita mulai mau produksi. Insya Allah mulai besok tuh jamu sudah ada juga gitu. Itu bakalan diseminarkan juga? Dapat bonus ketika belajar ilmu terapi. Jadi saya ajarkan nanti, jadi kalau dia bisa terapi dia bisa jual jamunya juga gitu. Jadi intinya bukan hanya keuntungan secara ini ya, tapi memang kita juga dari apa yang kita buat bisa bantu orang, dengan niat membantu orang, dengan sendirinya tuh ada Allah tuh kan maha tahu ya. Ketika kita tulus, ikhlas, dan Telaga Luhur itu sebenarnya hati yang bersih dari selain Allah. Telaga Luhur itu ada dalam diri kita, itu adalah qalbun salim sebenarnya. Yang visinya itu dari dalam hati. Yang tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi gitu. Itu branding saya. Itulah Telaga Luhur. Itulah Telaga Luhur. Ya. Mudah-mudahan ayah bunda masyarakat Batam semua bisa mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat nanti yang ikut ya. Yang mau ikut lihat di kolom deskripsi nanti ya. Nah, bisa hubungi customer service Bang Syukur nih. Seminarnya tanggal 7 hari Minggu tanggal 7 November 2021 jam 8. Nilai investasinya 350.000. Ilmunya dan banyak yang dikasih. Sebelum tanggal 15 ada diskon 10%. Sebelum tanggal 15? 15 ada Oktober. Ada diskon 10%. Kalau biasanya aku gini Bang. On the spot ya? Biasanya gitu aku tuh. Gak ragu-ragu nih, daftar nggak pas hari H, nyelon. 500 jadi mahal ya. Oh, kalau on the spot jadi 500.000. Lebih mahal. Jadi jangan ragu-ragu, daftar aja langsung, jangan on the spot. Jangan on the spot. Oke deh, kalau gitu. Bang Syukur. Transfer bisa juga ya? Transfer? Iya, dia untuk pembayaran bisa di Kampus Karya Anak Bangsa. Oh, datang langsung ke Kampus Karya Anak Bangsa? Kita di kafenya di situ, karena saya hari-hari itu ada di kampus sana. Karena saya asisten dosen di sana. Oh, asdos di situ. Dan juga kita ada buat bimbingan belajar untuk SD, SMP. Kalau siang tuh, kalau malam jadi asisten dosen, paginya saya ikut ngajar bimbingan untuk SD. Public speaking. Public speaking, ada bimbingan belajarnya juga, ada public speaking. Oh ya, di Primer Kansa tuh ada bimbingan belajar sama public speaking. Ada public speaking dengan leadership. Langsung ada public speaking sama speaking English. Langsung ada MC, ada kelas MC. Oh, belajar jadi MC. Iya, jadi MC. Kalau di Kansa. Di Primer Kansa untuk SD, SMP, SMA. Tapi kalau untuk kelas bahasa Inggris sama public speaking tuh bisa untuk orang dewasa. Sama public speaking leadership. Jadi kalau mau daftar, datang aja ke Kansa. Ke Kansa langsung. Gimana itu Kansa? Di sebelah Jodo Center. Sebelah Jodo Center. Bengkong Ratu nomor 1. Bengkong Ratu nomor 1? Iya. Bengkong Ratu nomor 1. Berarti Ratu yang nomor 1. Oke, kali ini pertemuan yang kedua ini saya kok kayak agak ngobrolnya agak santai gitu. Karena warnanya enak kali ya. Dan
Ada yang mau ditanya lagi? Tak ada. Bang Rasa aku udah cukup dengan segala macam pertanyaan aku, Bang. Siap, Oke, siap, kita siap. tutup aja, Bang ya. Oke. Oke, close.